Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas seri Silo Season 3 episode kelima. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya Camille diberi perintah untuk membunuh Juliet. Namun Juliet dibantu dan bisa melarikan diri. Ia menemukan Bernard yang ternyata masih hidup di dasar silo. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di 3 bulan yang lalu saat Juliet pertama kembali. Shirley dan Knox menjadi orang pertama yang datang ke tempat di mana Juliet dan Bernard dibakar. Knox ingin membuka pintu, namun Sheriff menghentikannya karena ini bisa menyebabkan racun di luar menyebar. Tak lama kemudian, api di dalam ruangan mati. Mereka melihat Juliet dan Bernard masih bergerak. Biasanya pintu tidak akan dibuka lagi sampai 48 jam. Namun mereka tidak bisa menunggu dan akan mengeluarkan Juliet sehingga Sheriff diminta untuk mengosongkan kantin. Kemudian Knox membuka pintu. Mereka membongkar sebuah pintu dan menjadikannya tandu untuk memindahkan Juliet dan Bernard. Ingat, di momen ini sedang puncak-puncaknya pemberontakan sehingga keadaan sedang sangat chaos. Karena terlalu banyak orang, Juliet dan Bernard diturunkan dari lantai atas dengan tali sehingga dilihat banyak orang. Ini adalah cerita yang diceritakan Bernard pada Juliet. Everyone thinks you're dead. So how did you end up down here? Selama ini Juliet pikir kalau Bernard sudah meninggal sehingga ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di saat yang sama, Robert muncul berkata kalau ini adalah karenanya. Mundur lagi ke 3 bulan yang lalu. Saat pemberontakan, Robert, Camille, dan Anthony berlindung di ruang server. AI meminta Robert dan Anthony untuk pergi sementara Camille boleh tetap di sini. Walau Robert adalah hakim, namun ruangan ini khusus untuk kepala IT. Karena sekarang sedang masa pemberontakan, tentunya Robert sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Waktu berlalu, Robert menjaga anaknya di rumah. Tak lama kemudian, Camille datang. Ia memberitahu kalau ia kesini hanya untuk memeriksa keadaan mereka dan akan kembali ke server room. Robert bertanya apa yang terjadi setelah ia keluar dari server room. Camille menjawab kalau ia tidak bisa membicarakannya. Camille balik bertanya apa benar pernah memberitahu Robert tentang apa yang terjadi di server room. I know we got instructions in there, but I didn't know how. Yang diketahui Robert hanyalah Bernard mendapatkan instruksi di sana. Ia tidak tahu bagaimana atau oleh siapa. Camille tidak bisa memberitahu Robert apapun, namun dia bisa memberitahu kalau pemberontakan berakhir karena Juliet kembali. Walau di dalam chamber Bernard dan Juliet dibakar, namun ternyata mereka berhasil bertahan hidup. Namun walau pemberontakan berakhir, masih ada ancaman di dalam silo. 3 ancaman terbesar adalah Bernard, Lucas, dan Juliet. Robert bertanya apa Camille memintanya untuk menyelesaikan masalah ini. Camille mengiyakannya karena dulu Robert biasa membereskan masalah untuk Bernard. Camille menjelaskan kalau mereka bertiga tahu sesuatu yang mengancam Silo dan ini adalah hal yang tidak bisa Camille beritahu pada Robert. Dari ketiga ancaman ini, Lucas adalah yang paling rendah. Sementara untuk Bernard dan Juliet, urutannya adalah siapa yang sadar lebih duluan ancaman terbesarnya. Kemudian Robert menemui orang yang merawat Bernard dan Juliet. Juliet masih tak sadar sementara Bernard sudah mulai mengeluarkan suara walau masih tak sadar. Karena pakaian Juliet adalah pakaian pemadam kebakaran sehingga ia tidak terluka parah, sementara Bernard malah sebaliknya. Fakta tidak pernah menulis protokol untuk hal seperti ini, sehingga jika mereka meninggal mereka akan dikremasi untuk menghilangkan kemungkinan penyebaran kontaminasi racun. Namun masalahnya tempat kremasi ada di lantai paling bawah, sehingga jika mayat dibawa ke bawah takut ada masalah penyebaran kontaminasi. Kemudian Robert ke kamar Bernard. Seperti penjelasan sebelumnya, tubuh Bernard dipenuhi luka bakar. Robert membuka alat bantu nafas Bernard dan Bernard langsung tersadar. Bernard tahu kalau AI ingin ia mati. Robert tak mendengarkan perkataan Bernard lalu membungkus tubuh Bernard dengan plastik. Bernard memberitahu kalau AI bisa membunuh mereka kapanpun dan itulah yang Lucas temukan. Namun Juliet berkata kalau ia tahu bagaimana cara menghentikannya. Robert tak mendengarkannya lalu menutup kepala Bernard dengan plastik. Robert masih bimbang apakah ia akan benar-benar membunuh Bernard namun dia memilih untuk membuka plastiknya. Kemudian Bernard dilaporkan meninggal dan akan dikremasi sehingga tubuhnya dibawa ke lantai yang paling bawah. Sementara itu Robert menemui temannya. Ia kesini untuk memberinya pekerjaan. Kemudian Robert menemui kepala persediaan Carla dan Martha. Robert butuh bantuan mereka namun tentunya Carla dan Martha defensif pada Robert. Because my wife is the new head of IT, and she wants Juliet Nichols dead. Robert memberitahu kalau Camille adalah kepala IT baru dan ia ingin Juliet dibunuh. Robert butuh bantuan mereka untuk menghentikan pembunuhan Juliet. Namun sebelum itu mereka harus membantu untuk memalsukan kematian Bernard. Mereka hanya punya waktu 5 menit untuk memutuskannya.
Kemudian mayat Bernard dibawa ke tempat pembakaran. Ini bukan tempat yang memang biasa dipakai kremasi, namun hanya untuk pembakaran sampah. Saat tidak ada siapa-siapa lagi di sini, Robert tentunya tidak membakar Bernard. Kemudian Martha dan Carla datang. Tugas mereka adalah menyembunyikan Bernard agar tidak ditemukan. Tentunya Martha memiliki kondisi untuk pekerjaan ini. Jika Juliet mati, maka Bernard akan langsung ia bunuh. Robert sudah memikirkan bagaimana cara Juliet agar tidak dibunuh. Di tempat lain, teman Robert yang dimintai pertolongan sebelumnya berkumpul dengan banyak orang. Who's mayor? We need a mayor, don't we? Ia berkata jika Bernard meninggal maka jabatan wali kota kosong. Jika warga Shiloh tidak memilih wali kota, maka pemerintah yang akan memilihnya. Ia menyarankan Juliet menjadi wali kota dan semua orang setuju. Itulah bagaimana Juliet menjadi wali kota dan ini adalah rencana Robert untuk memastikan Juliet tidak bisa dibunuh. Waktu berlalu, orang yang menyembunyikan Bernard di bawah Shiloh adalah Martha. Selama ini Martha merawat Bernard di sini. Tentunya selama di sini mereka banyak bicara. Martha diberitahu kalau ada 50 Shiloh seperti mereka. Semua Shiloh memiliki radio sehingga Martha bingung kenapa mereka tak pernah terhubung. Bernard menjawab kalau setiap Shiloh memiliki channel berbeda dan itulah kenapa tidak ada yang saling terhubung. Tak lama kemudian Robert datang. Ia memberitahu kalau Juliet baru saja dilantik menjadi wali kota baru. Artinya penggunaan obat pelupa ingatan akan dimulai sekarang. Camille pasti akan menggunakannya untuk memastikan Juliet tidak ingat pernah ke Shiloh 17. Namun jika terlalu lama digunakan, efeknya malah bisa permanen. Bernard menjelaskan kalau dalam order ada pembahasan tentang obat ini. Pemerintah ingin warga Shiloh lupa pada masa lalu secara permanen. Itulah kenapa aturan sangat melarang artefak karena melihat artefak bisa mengingatkan masa lalu untuk generasi pertama warga Shiloh. Kemudian Robert menemui seseorang. Robert meminta bantuan untuk menggantikan salah satu obat Juliet dengan gula. Itulah kenapa proses hilang ingatan Juliet berlangsung sampai 3 bulan. Kemudian Robert kembali melapor pada Bernard apa yang telah ia lakukan. Martha juga sudah merubah channel radio agar bisa menghubungi Shiloh lain. Bernard mengingatkan kalau Shiloh 1 mengawasi semua frekuensi sehingga mereka harus berbicara dengan kode. Robert bertanya apa tidak menghentikan penggunaan obat Juliet sekarang. Bernard menjawab kalau ini terlalu beresiko bagi Robert. Robert terlalu berharga untuk Shiloh. Ingat, dulunya Robert adalah wakil Bernard saat ia kepala IT. Bernard sangat kagum dengan kinerja Robert, namun ia bersyukur tidak menjadikan Robert kepala IT baru. Menjadi kepala IT sangat brutal. Selama ini Bernard pikir kalau ancaman terbesar adalah ada orang yang mencoba membuka pintu keluar. Bernard yakin kalau Camille pasti sudah diberitahu tentang safeguard oleh AI. Safeguard sangat berbahaya, namun Camille tidak bisa membicarakannya dengan siapapun. Kembali ke masa sekarang, kini Juliet berpikir kalau semuanya masuk akal. Saat sebelumnya Robert dan Juliet bertemu, harusnya Robert membuat Juliet dan Bernard berbicara lewat radio. Robert tidak ingin ada yang datang ke sini, namun sekarang situasi sudah berubah. Robert memberitahu mimpi Juliet tentangnya bertemu Bernard di chamber bukanlah mimpi melainkan ingatan. Juliet ingat kalau Bernard membawa pistol. Saat itu Bernard memberitahu tentang safeguard yang bisa membunuh mereka kapanpun. Namun Juliet menjawab kalau ia tahu cara menghentikannya. Masalahnya Juliet masih tidak bisa mengingatnya. Di tempat lain, Martha memberitahu Knox dan Shirley kalau Shiloh mereka bukan satu-satunya. Martha baru memberitahu ini sekarang karena Shirley baru menemukan pintu masuk ke tempat Bernard. Sekarang ada masalah baru. Karena Juliet yang hilang, mungkin Camille akan mulai memeriksa ke sini. Martha butuh bantuan mereka untuk memindahkan Bernard jika diperlukan. Sementara itu, Carla pulang ke kantornya dan ternyata Sheriff sudah menunggu lama bahkan tidur di sini. Sheriff sudah menunggu lama ingin bertemu Carla tentang menghilangnya Orla. Carla pikir kalau Sheriff masih mencari Orla. Namun Sheriff memberitahu kalau Orla sudah ditemukan meninggal di tambang. I have to ask you. It's my fault. Mendengar ini, Carla terkejut namun dia pikir kalau ini adalah salahnya. Kemudian Carla membawa Sheriff ke tempat persediaan kritikal. Ini adalah bagian yang paling dijaga ketat. Hanya kepala dan wakilnya saja yang bisa memasuki bagian ini. Persediaan kritikal adalah benda yang sudah ada di sini saat Shiloh dibuat. Artinya ini adalah benda-benda yang tidak bisa diproduksi lagi, contohnya seperti bola lampu. Carla meminta Sheriff untuk membawa salah satu kotak. Kotak ini sangat berat sampai Sheriff harus dibantu Carla. Namun kotak di bawahnya sangat ringan karena isinya kosong. Alasan Carla tetap menyimpan kotak kosong untuk menghentikan orang berhitung. Carla yakin akan ada kepanikan jika orang-orang tahu kalau waktu mereka tinggal sedikit. Sheriff terkejut dan ia juga mulai memeriksa dan sangat banyak kotak yang kosong. Carla menjelaskan kalau 20 tahun yang lalu mereka memiliki lampu untuk setidaknya 70 tahun.
Sekitar 3 bulan yang lalu, mereka memiliki 50 tahun. Namun sebulan yang lalu saat diperiksa, Carla baru menemukan kalau pencurian yang terjadi di persediaan juga terjadi di persediaan kritikal. Itulah alasan kenapa Carla menggantikan wakilnya menjadi Orla dari Glenda. Carla pikir Glenda bekerja sama dengan pencuri ini. Carla juga meminta bantuan Orla untuk mencari siapa pencuri ini. Carla pikir Orla menemukannya dan itulah kenapa ia dibunuh. Sheriff bertanya jika mereka tidak bisa menemukan lampu itu, berapa lama waktu yang tersisa. Carla menjawab 2 tahun. Setelah itu mereka tidak bisa lagi mengganti lampu di kebun. Ingat, mereka berada di bawah tanah sehingga kebun menggunakan lampu. Tidak ada lampu, maka tidak ada kebun. Tidak ada kebun, maka tidak ada makanan. Di tempat lain, Lucas dan Patrick sedang menggunakan jalur rahasia untuk ke lantai bawah. Namun Robert dan Juliet menemukan mereka dan membawa mereka ke tempat Martha. Setelah kehilangan ingatan, ini adalah pertama kalinya lagi Juliet ke sini. Mereka pikir jika Juliet melihat barang-barang lama miliknya bisa men-trigger ingatannya. Kebanyakan benda di sini adalah mainan. Juliet melihat beberapa barang yang sedikit mengembalikan ingatannya. Juliet tahu benda apa ini, namun tidak seluruh ingatannya kembali. Robert bertanya apa Juliet ingat sesuatu tentang menghentikan safeguard. Mendengar ini, Lucas mengerti apa yang sedang Robert dan Juliet lakukan. Ingat, dulunya Lucas dan Juliet dekat. Lucas pikir jika Juliet mengingat hal sebelum semua ini terjadi akan lebih mudah. Saat pertama kali Juliet menemui Lucas, yang ia ingin ketahui adalah tentang George, kekasih lamanya. Saat Lucas ke dasar, AI berkata kalau hanya 3 orang yang pernah ke sana selain dirinya. Orang itu adalah Salvador Quinn, Haki Meadow, dan George. Lucas pikir jika mereka memiliki sesuatu milik George mungkin bisa men-trigger ingatan Juliet. The watch. George gave you a watch. Seseorang berkata kalau George memberi Juliet sebuah jam tangan. Jam tangan itu Juliet lepas saat ia dikirim keluar silo. Lalu Bernard memberikannya pada ayah Juliet. Namun ayah Juliet meninggal saat ledakan di pemberontakan sehingga jam itu entah ada di mana. Namun Martha ingat kalau ayah Juliet tidak memakainya dan menitipkannya pada Hank. Kemudian Hank dipanggil. Hank berkata kalau ayah Juliet menitipkan jam ini padanya dan memintanya untuk dikembalikan pada Juliet jika ia kembali. Namun karena saat sadar Juliet hilang ingatan, Hank menahannya dulu sampai Juliet kembali menjadi dirinya sendiri. Selain jam ini, ayah Juliet juga menitipkan sebuah pesan. Pesannya adalah ayah Juliet akan selalu mencintai Juliet. Ia ingin Juliet tetap menjadi dirinya sendiri karena itu adalah versi Juliet yang paling sempurna. Kemudian Hank memberikan jam tangan Juliet. Melihat ini, Juliet mengingat saat George memberinya jam tangan ini. Namun walau begitu, Juliet masih tidak mengingat apapun selain itu. Mereka tidak memiliki banyak waktu karena Juliet sudah menghilang terlalu lama dan harus kembali secepatnya. Di tempat lain, Knox dan Carla yang akan bertugas untuk memindahkan Bernard. Tentunya mereka masih membenci Bernard dan ia memahaminya. Bernard menjelaskan kalau yang ia lakukan hanyalah berusaha melindungi Shiloh. Knox dan Shirley hanyalah berada di tempat dan waktu yang salah. Sementara itu, Robert dan Juliet sedang di perjalanan ke atas. Saat ini mereka sedang dipenuhi pikiran, apalagi Robert. Robert memberitahu saat dulu Juliet mengancam Anthony, ada yang berubah pada Anthony. Robert memberi Anthony sesuatu untuk membuatnya tenang dan itu menjadi penghubung Robert dan anaknya. Saat Bernard berkata kalau artefak bisa mengembalikan ingatan, membuat Robert ingin anaknya mengingatnya jika ternyata obat vitamin D+ akan disalurkan. Namun artefak ini bukan milik Robert karena ini milik Julie. karena ini milik Juliet yang ia terima dari George. Robert memberikannya dan ini adalah tempat permen dengan bebek. Melihat ini, semua ingatan Juliet akhirnya kembali. Juliet kembali ke bawah untuk berbicara dengan yang lain. Sementara Robert sudah melihat kalau Camille dan Ryder akan ke lantai bawah. Mundur ke masa lalu, Daniel dan Helen sedang berkendara bersama. Sam memberitahu Daniel kalau ia memiliki petunjuk siapa orang yang mungkin tahu sesuatu dan ini berhubungan dengan pimpinan AI Control. Namun tiba-tiba mobil mereka bergerak dengan sendirinya. Sepertinya mereka sedang diarahkan ke suatu tempat dan dengan begitu episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Akhirnya butuh setengah season sampai Juliet kembali mendapatkan ingatannya. Gak tahu kenapa tapi scene di episode ini Mimin rasa gelap banget jadinya kurang jelas. Agak bertele-tele karena maju mundur tapi seenggaknya ada progres. Ini adalah episode paling banyak di Shiloh-nya daripada di masa lalunya. Mimin lebih suka gini karena Mimin gak begitu tertarik sama masa sebelum Shiloh. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 8/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.